Saya ya, Wajdi Azim, dari hasil tes psikologi saya terakhir, Wajdi Azim ini adalah orang yang punya kebiasaan suka menunda tugas, ya. Wajdi Azim adalah tipikal orang yang suka menunda tugas. Tapi di satu sisi, Wajdi Azim punya daya kreativitas yang sangat tinggi, ya, punya ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Di satu sisi, saya punya saudara perempuan, kakak saya, itu tipikal orang yang kalau tugas itu cekatan dia, langsung selesai gitu sehari itu. Kalau nggak selesaikan tugas dalam sehari itu dia bisa panik gitu dan bisa overthinking. Tapi di satu sisi kakak saya itu orangnya tidak kreatif, ya. Nah, itulah yang namanya psikologi manusia. Jadi kepribadian manusia, semakin kita mengenal diri kita sendiri, ya, semakin kita mengenal diri kita sendiri, kita harus, harus berprinsip yang namanya kekurangan itu untuk dievaluasi, yang namanya kelebihan itu untuk disyukuri. Nah, yang namanya manusia ketika sudah kenal diri mereka, lalu kemudian malah semakin malas, semakin meremehkan diri sendiri, maka ada yang salah dari persepsi dia dalam memandang diri dia sendiri. Terkadang manusia itu bersifat malas, menganggap remeh sesuatu, kadang harus ada kondisi yang membuat dia tuh harus bergerak. Saya secara personal sih tidak betah menjadi orang bodoh. Kehinaan bagi saya itu bukan miskin, bukan tidak punya uang, tapi kehinaan bagi saya itulah saya nggak betah jadi orang bodoh. Karena saya tahu bahwa saya ini bodoh, kurang ilmu, tidak punya banyak ilmu pengetahuan, maka salah satu cara untuk mencambuk diri saya adalah saya belajar tiap hari. Saya baca jurnal puluhan tiap hari supaya mengupgrade ilmu pengetahuan saya. Kenapa? Karena saya nggak betah jadi orang bodoh. Ya, saya amit-amit gitu diri saya nggak mau jadi orang bodoh. Nah, itulah yang menjadikan kadang situasi yang mengubah kita, ya, situasi yang mengubah kita. Kadang kan sebagian kita tuh, kalau nggak dicambuk nggak jalan gitu kan. Kalau nggak dicambuk nggak jalan, karena kalau disuruh pakai bahasa manusia nggak jalan-jalan gitu. Ya apa bedanya kita sama ya itu. Iya, Ya kalau gitu kira-kira. pepatah Arabnya tuh bilangnya al abdu yudrabu bil asa wal hurru takfihi bil isyarah. Kalau budak itu kudu dipukul ya, kalau orang merdeka cukup dengan isyarat ya kira-kira gitu. Itu ibarat gitu ya, analogi. Iya, ibarat betul. Ini ya, aku ada sedikit pertanyaan sebenarnya ke Pak Ub, ke Kiai Ubed. Ini terkait tawakal tadi itu berarti ini apa? Dia sebuah gabungan dari ridho dan syukur berarti tawakal itu. Ya, ya, tawakal itu komprehensif. Jadi ya ada ridho, ada syukur, ada sabar. Jadi Jadi makanya tawakal itu yang komprehensif. Jadi tidak sekedar pasrah, tidak sesederhana itu mana. Kalau orang pasrah itu mungkin cenderung terlalu besar sabarnya, atau bahkan nyerah. Dan nyerah itu tidak sabar, malah tidak tawakal. Atau terlalu over sabarnya itu tidak tawakal. Jadi namanya tawakal itu ya ada syukurnya, ya ada sabarnya, komprehensif gitu ya. Ya sama kayak tadi yang ditanyakan uh, Unisah tadi ya, ya yang apa nanti kalau orang itu punya harapan ekspektasi yang besar, apa enggak bikin males gitu ya. Itu karena harapannya tidak komprehensif, tidak diiringi dengan yang namanya kewaspadaan. Makanya enam orang berharap itu silahkan, orang punya ekspektasi itu silahkan, punya cita-cita itu silahkan, tapi juga harus punya kewaspadaan. Ya, makanya kan pesannya Rasulullah itu yang populer sekali, itanim khamsan khamsin hayataka qabla mautik syababaka ya qabla haramik sihataka ya, qabla sakomik dan sebagainya itu. Ya, jagalah 5 sebelum datang 5. Kita punya harapan apa? Kita punya harapan selalu muda panjang. Tapi harus waspada bahwa kita itu tidak waspada, jangan-jangan tua kita kena haram, kena Alzheimer, pikun. Nah, kita harus waspada itu. Kalau orang mengandalkan sehataka, mengandalkan kesehatannya saja, dia punya ekspektasi selalu sehat terus. Tapi dia tidak pernah punya kewaspadaan. Tiba-tiba besok sakit. Nah, maka dia akan terlalu slow hidupnya. Dia punya kewaspadaan. Sekarang wina kakobla fakrik. Ya, dia punya ekspektasi selalu kaya. Seperti hari ini kaya, besok ekspektasinya kaya, lebih kaya lagi. Tidak pernah punya kewaspadaan bahwa besok miskin. Ya, itu orang jadi terlalu slow.
Atau sebaliknya, dia hanya berpikir yang terlalu ketakutan, terlalu waspada saja, tidak punya harapan sama sekali, itu juga bahaya. Maka khauf dan roja itu harus selalu seimbang. Kalau bahasa praktisnya tadi ya, apa itanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Itu kan lagunya siapa? Ya, itu ya. Baik. Baik, terima kasih jawabannya ya para narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin kita cukupkan pertanyaan sampai di sini ya teman-teman, karena waktu juga cukup menunjukkan waktu hampir malam ya. Kita cukupkan sampai di sini. Dan sebelum penutup, kita ada sesi foto bersama ya teman-teman. Mungkin bisa terlebih dahulu teman-teman untuk bisa on cam agar bisa berjalannya ini lebih kondusif lagi, lebih ramai lagi, bisa terlihat wajah cerianya apakah ditinggal tidur atau memang masih ini fokus untuk bisa mendengarkan tadi sesi tanya jawab. Oke. Pak, Ya, dia aba-aba ya. Ya, Anda yang aba-aba ya. Ya. Ya udah semua belum? Masih ada yang itu. Mas Yusril katanya mau itu Mas Yusril. Ya. Dia aba-aba. Hitung ya, Mas. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup, Mas. Baik. Oke, kepencet kan bener kan itu kantor udah gaya-gaya nggak kepencet. Yang terjadi Kadang ada aja gebrakannya soalnya udah gaya-gaya tahu-tahu pas ditanya mana dokumentasinya nggak kepencet bang ntar gitu. Ada Mas, tenang, ada. ada. Ya. Baik, Pak Alhamdulillah. Ubed terima kasih banyak Pak. Bang Wajri terima kasih banyak sudah menghadiri ke Antas Salam ya. Sama-sama. Makasih, ya Ubed. Sama-sama Mas Wajri. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Acara sudah selesai, materi sudah dijelaskan, dan pertanyaan-pertanyaan juga sudah terjawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, jazakumullah khairan ahsanal jaza kepada para narasumber, Pak Dr. Ubaid, Pak Bang Wajdi Azim, Kak Rizky Prayogo, dan para peserta yang sudah aktif meramaikan sesi kelas pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Sekian dari kami. Sebelumnya ada closing statement dari kelas hari ini. Manusia itu dengan hati dan akalnya dia punya bijaksana. Manusia itu dengan hati dan maksumnya dia punya ekspektasi. Nah, hati dan ekspektasi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, maka tatalah hati dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta melalui perbuatan-perbuatan yang baik dan positif, karena jika hati sudah dikelola dengan baik, ekspektasi akan menuju ukhrawi. Jika keduanya sudah dikelola dengan baik, kita akan lebih menerima hati dengan lapang, tentunya kebahagiaan akan menghampiri. Bersikap biasa-biasa saja, tetap menjadi versi diri sendiri yang baik, yang memiliki rasa empati terhadap sesama, serta jangan berhenti memperbaiki diri sendiri, boleh berekspektasi, juga harus punya kewaspadaan. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kasih. teman-teman semuanya. Insya Allah nanti rekamannya kita upload di YouTube. Saya izin pamit. Baik Pak, semoga sehat selalu, lancar urusannya Pak. Amin. Terima kasih para narasumber, sehat selalu Bapak, Bang Wajdi, Kak Rizky.
dan para peserta lainnya. Izin pamit ya Oke. semuanya. Ya, assalamualaikum.